Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahazamuhum biidnillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu bima yasha walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardu walakinallaha dzul fadlil 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, dan salah satu karunia adalah di mana kita pada sore hari ini oleh Allah diberikan karunia terbesar, yaitu kenikmatan ibadah Ramadan. Dan hari ini Ramadan sudah menuju ke garis finish. Tentu bagi seorang hamba ini bisa dijadikan momentum evaluasi tentang hari-hari malam-malam Ramadan yang sudah lewat, dan mengevaluasi ke depan untuk mengisi hari-hari di 10 terakhir, di mana kita semua pada tahu bahwa keutamaan 10 terakhir ini betapa banyak didukung dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, begitupun komentar-komentar para ulama, para salafun saleh. Semoga Allah menerima rangkaian ibadah Ramadan yang sudah kita lewati, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan agar kita mampu menuntaskan ibadah Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita lewati dan akan berakhir. Dan semoga kita juga diberikan optimisme dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini, walaupun di tengah-tengah kehidupan kita yang semua begitu cepat berubah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga besar Nabi, sahabat Nabi, para tabi'in, para salafun saleh, dan semoga juga tercurahkan kepada umat akhir zaman yang tentu senantiasa mengikuti sunnahnya, menjaga dan membela sunnahnya, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa komitmen dan konsekuen untuk menghidupkan sunnah Nabi sampai akhir hayat, dan semoga kita di akhirat kelak juga mendapatkan syafaat Nabi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ramadan
sebuah bulan yang akan mengantarkan seorang hamba menuju perubahan. Saya mengutip kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, yang artinya, ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku. Dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Kata bijak Imam Ali ini, seorang sahabat yang luar biasa, mengantarkan cara pandang kita, pola pikir kita tentang perubahan. Apa korelasinya Ramadan dengan perubahan? Secara umum, iwatul iman rahimakumullah, semua yang ada di dunia ini akan berubah. Dulu kita dilahirkan menjadi bayi yang mungil dan mengemaskan, tumbuh menjadi anak-anak yang riang dengan banyak teman, berubah menjadi remaja dengan pilihan hidupnya, beralih menjadi dewasa dengan segala permasalahannya, dan berakhir di masa tua. Itulah perjalanan manusia dari kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua. Perjalanan Ramadan ketika kita fahami tidak hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan-keinginan seksual di siang hari. Itu menunjukkan bahwa hakikat Ramadan itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi berubah. Dan yang melekat pada pribadi orang berpuasa adalah dia akan senantiasa memiliki jiwa pelopor dalam kebaikan. Dia selalu memposisikan diri di garda terdepan, paling terdepan, ya. Dan salah satunya tentu perubahan-perubahan yang akan kita rasakan dalam proses ibadah Ramadan itu adalah perubahan secara individu, perubahan dalam dua skala, yaitu perubahan dalam hal kesabaran, kemudian yang kedua perubahan dalam syukur. Sabar dididik di siang hari, dari fajar, dari pagi sampai sore, maghrib, dan syukur itu dibangun dari atau di waktu malam, ya. Oleh karenanya perubahan yang ingin kita bangun skala pribadi, skala individu adalah kita ingin menjadi pribadi abdan syakuro, abdan soburo, ya. Abdan soburo ditampilkan melalui ketahanan mental kita, kesiapan mental kita mensikapi perubahan-perubahan dalam dinamika hidup kita. Tadi secara prolog saya sampaikan bahwa perubahan manusia itu tidak bisa perubahan sendiri, tapi ada sendi-sendi lain yang menopang perubahan dalam diri manusia. Dan Ramadan merupakan sendi di antara sekian banyak sendi untuk membangun perubahan diri kita, untuk menciptakan perubahan masyarakat kita, lingkungan kita, bahkan perubahan bangsa kita, ya. Maka dari tahun ke tahun ketika Ramadan hanya disikapi sebagai ibadah ritual rutinitas, kayaknya sulit untuk difahami bahwa Ramadan itu akan menghadirkan sebuah gerakan, sebuah upaya untuk merubah diri kita, ya.
Apa yang kita ingin rubah dalam ibadah Ramadan atau perubahan dalam perspektif Ramadan secara pribadi, tentu dua perubahan yang ingin dibangun oleh ibadah Ramadan. Perubahan pertama dari sisi spiritual, ya, di mana kita merasakan bahwa peningkatan baik secara kualitas juga secara kuantitas dalam vertikal kita, spiritual kita bisa merasakan. Kedekatan kita dengan Al-Quran, Qiyamul Ramadan kita, zikir kita, sholat fardu berjamaah awal waktu, itu kita bisa merasakan selama prosesi ibadah Ramadan peningkatan perubahan secara spiritual. Ya. Kemudian yang kedua, peningkatan secara sosial, interaksi dengan manusia, ya. Tentu ini pun kita bisa merasakan dengan munculnya takjil, berbagi takjil atau takjil gratis, ya, buka bersama. Ini menunjukkan sebuah perubahan sosial yang muncul selama di bulan Ramadan. Kita tidak akan menemukan takjil gratis di luar bulan Ramadan. Kita tidak akan menemukan buka bersama di luar bulan Ramadan. Artinya ini sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi, bahwa memang Ramadan ini menghadirkan perubahan secara spiritual yang signifikan, juga perubahan secara konteks sosial yang luar biasa. Maka dengan perubahan skala pribadi dari dua aspek ini, maka insya Allah kita akan mendapat sebuah gelar dan titel yang disebut solih dan muslih, gitu ya. Soleh dan muslih. Kesolehan kita diukur dengan ibadah vertikal, kemuslihan kita diukur dengan bagaimana interaksi, kepedulian, solidaritas kita dengan masyarakat. Silaturahim, kedekatan, menyapa, berbagi. Nah, inilah sifat-sifat yang melekat dalam diri seorang muslih. Maka kesimpulannya secara individu bahwa Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang memiliki dua kekuatan, dua unsur tadi. Unsur kesolehan diri dengan tadi, poin-poin tadi, ibadah, ya, dari mulai salat fardu berjamaah, salat sunnah, zikir, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tilawah Quran, ini semua adalah rangkaian untuk apa? Untuk membuktikan kesolehan diri kita secara pribadi. Begitupun selanjutnya perubahan yang kedua secara konteks sosial atau secara event yang sifatnya kemasyarakatan, ini pun akan bisa kita lihat, baik diri kita terpacu juga kondisi masyarakat umum secara luas. Bagaimana di bulan Ramadan ini solidaritas seorang hamba ini benar-benar terbangun dengan baik, ya, terstruktur, termanage dengan baik, ya. Semoga pasca Ramadan pun dua tampilan ini, dua gelar ini, kalau saya pakai gelar, karena sebenarnya gelar tertinggi itu adalah gelar ketakwaan, ya, dan kandungan takwa dua, ya, secara pribadi saleh, secara sosial muslih, ya. Kemudian yang selanjutnya, perubahan perspektif Ramadan yang ingin dibangun skala masyarakat luas, secara bangsa, ya. Dan tentu, ya, kalau kita berbicara tentang konteks sosial, konteks masyarakat, di mana tumbuh kembang masyarakat yang memiliki sikap tadi, sikap lapang dada, ya, sikap toleransi, sikap siap menerima perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, tidak merasa paling baik. Nah, intinya masyarakat religi, masyarakat yang saling menghargai
pandangan, menghargai pendapat, menghargai perbedaan-perbedaan. Kalau dalam konteks agama, perbedaan-perbedaan madhab. Kalau dalam konteks bangsa tentu menghargai perbedaan suku, ras, etnis, bahasa. Itulah Ramadan. Maka para ulama menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan pemersatu. Ramadan ini akan menghadirkan kebersamaan, persatuan di antara anak bangsa. Maka seharusnya di saat-saat sekarang kita tahu, ikhwatil iman rahimakumullah, bahwa hari ini bisa disebutkan tahun politik ya, tahun politik. Di mana kita tahu beragam masyarakat kita, afiliasi politiknya ya. Jangan sampai perbedaan afiliasi politik ini justru mengganggu tentang kenyamanan bermasyarakat. Mari kita berdemokrasi dengan cerdas dan dewasa. Mari kita bernegara bermasyarakat dengan cerdas. Maka insya Allah Ramadan merupakan sebuah lembaga. Ramadan merupakan sebuah sekolah, laboratorium yang akan mengantarkan masyarakat memiliki pandangan-pandangan yang luas. Bukan pandangan-pandangan kaku, pandangan-pandangan yang sangat dangkal, yang sehingga ketika ada perbedaan sedikit saja mereka agak kaku dan mereka bingung. Nah, itulah karena ketidaktahuan. Ya. Oleh karena itu, ikhwati rahimakumullah, justru yang saya pahami dan sekaligus topik pada kultum pada sore hari ini adalah bagaimana Ramadan akan menghadirkan sebuah perubahan-perubahan besar dalam kehidupan manusia. Baik kehidupan dalam skala pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, dan perubahan secara luas, alamiah, bahkan bukan hanya sebatas NKRI di Indonesia, tapi sesungguhnya Ramadan itu merubah skala alamiah, ya, internasional, mendunia. Karena umat Islam dimanapun hari ini mereka sama sedang berpuasa. Jadi jangan berpikir bahwa yang berpuasa itu hanya orang Banjar Wungkul, semua berpuasa, ya. Maka salah satu hal yang terpenting, esensi dari perjalanan Ramadan ini yaitu tentang perubahan, ya. Karena sesungguhnya puasa itu sendiri melatih kita menjadi manusia-manusia yang siap berubah. Siap berubah. Biasanya di luar bulan Ramadan itu makan di siang hari. Di bulan Ramadan budayanya dirubah ke malam hari. Silahkan di malam hari, yang tidak dibolehkan ya di siang hari, di malam hari jadi boleh. Tapi ingat, makan dan minum intinya yang membatalkan. Jangan sampai karena siang hari dia mampu bersabar menahan marah, setelah maghrib, wah ini boleh kayaknya nih, setelah maghrib sampai fajar marah-marah, menggunjing orang, menghina orang. Enggak juga, karena Ramadan itu bukan siangnya saja, Ramadan itu 24 jam, itu Ramadan. Jangan sampai ada orang di siang hari dia menahan nih, aya kakehul, aya kasebelnya, kayak orang tas maghrib dikelut ke orang eta jalma. Tidak bisa ya, karena Ramadan ini apa? Ramadan ini memang 24 jam ya. Jadi jangan sampai itu mungkin banyak kiai-kiai yang heureuy nya anu ngajak pas ya keur puasa engke wae sawal urang gelutna nya entong ya. Karena kita beragama itu sumuliyah ya, sumuliyah. Berarti rahimakumullah itu ya, jadi Ramadan mendidik orang siap menghadapi perubahan ya, perubahan fisik harus siap ya. Jangan sampai aki-aki nini hayang blowing we kulitna jiga apel gitunya, aringgus nini ningali jiga cangkang jeruknya. Jadi tidak siap, harus siap berubah, siap blowing, siap keriput, siap. Dulu kita ketika masih muda mungkin tenaga kuat, perjalanannya berubah jadi tidak kuat, harus siap kita itu. Bahkan jangankan perubahan kulit ya,
perubahan logo, perubahan warna, perubahan dari hidup ke mati saja harus siap. Harus siap, ya. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, bagaimana Allah gitu ya, Allah merubah arah kiblat, oh mereka siap, ya, mereka siap, ya. Itulah iwatiban rahimakumullah. Jadi kata kuncinya adalah Ramadan ini hadir untuk apa? Untuk perubahan kesolehan diri, baik secara kesolehan vertikal spiritual, kesolehan sosial horizontal, juga perubahan secara masyarakat luas. Tentu ini harus dihadirkan dalam kehidupan kita, terutama ini di bulan Ramadan. Benar-benar Ramadan hadir, ya, benar-benar Ramadan datang di saat kita ada kelelahan dalam kesolehan pribadi, di saat kita sudah menjaga atau sudah ada jarak dengan kesolehan sosial kita. Maka Ramadan, kepedulian kita, ya, ibadah kita benar-benar terasa, ya, benar-benar terasa. Capeknya baca Quran, ya, keletihan kita terasa di bulan Ramadan ini, sehingga benar-benar Ramadan ini hadir membangun pribadi-pribadi optimis, bukan pribadi-pribadi pesimis, ya, tapi pribadi optimis bahwa hari esok memang milik kita, masa depan, ya, milik Islam, masa depan kejayaan Islam. Itulah optimisme yang harus kita bangun, ya. Sehingga, ya, walaupun kita dalam posisi hari ini, mungkin ya, hari ini kita melihat perjalanan dunia, ya, tentang perubahan dunia begitu cepat, begitupun kita bisa lihat bangsa kita juga ada perubahan yang melanda bangsa kita, ya. Tentu dengan Ramadan ini semoga kita menjadi pribadi mukmin yang siap, ya, siap menghadapi dinamika percepatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, rahimakumullah, mari kita bersama-sama jadikan Ramadan ini adalah bulan untuk membangun kesolehan diri dan kesolehan sosial, juga bulan untuk menghadirkan perubahan di tengah masyarakat secara luas. Rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Itu saja. Sekali lagi, nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.